hujan deras, banjir, dan sebagainya. Nah, semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan partisipasinya di webinar Econ. Ini sudah webinar yang kelima nih ya. Jadi Bapak Ibu yang setia sudah mengikuti terus untuk webinar dari Econ. Semoga selalu bermanfaat gitu ya. Nah, untuk webinar pagi ini kita akan membahas tentang topik dari jam cloud gitu ya. Nah, nanti di sini juga ada pembicara dari jam cloud-nya langsung nih Bapak Ibu. Jadi bisa disiapkan pertanyaan terkait apa materi yang akan disampaikan untuk jam cloud gitu ya. Nah, di jam cloud ini nanti kita akan membahas tentang topik leverage modern identity management with jam cloud. Jadi apa sih tentang leverage modern dan juga identity-nya gitu kan. Nah, nanti akan disampaikan langsung oleh tim dari jam cloud. Nah, mungkin sebelum kita mulai saya akan infokan terlebih dahulu beberapa hal ya Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti selama sesi mungkin kita akan mute terlebih dahulu supaya ketika pembicara atau speaker menyampaikan materinya bisa diterima di tempat Bapak Ibu dengan jelas, jadi tidak terganggu oleh suara-suara yang lainnya gitu ya. Tapi nanti ketika kalau misalnya sesi Q&A, Bapak Ibu mau open mic silahkan, boleh gitu ya, silahkan mungkin lebih enak gitu ya untuk berbicara atau menyampaikan pertanyaan. Tapi nih takut kok misalnya, wah saya takut lupa nih pertanyaannya apa gitu ya. Nah Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat box. Nah kolom chat boxnya di mana? Kalau di layar Google Meet Bapak Ibu ada di sebelah kanan Bapak Ibu itu ya, ada kolom tombol kayak message. Nah itu ada kolom chat boxnya ini ya. Nah itu silakan boleh diketik di sana. Atau Bapak Ibu mau lewat panel Q&A itu juga bisa, di mana tombol panelnya itu ada di kolom segitiga, kotak dan lingkaran. Sebelahnya chat box persis, kalau Bapak Ibu klik nanti di sana ada panel Q&A-nya. Nah, Bapak Ibu boleh menyertakan Q&A yang ada di sana gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya mewakili dari tim Econ Teknologi. Sebelumnya mohon maaf untuk sesi webinar kali ini Pak Johannes belum bisa bergabung karena ada perjalanan bisnis, jadi beliau belum bisa ikut. Namun mungkin ya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali nih ikut webinar dari Econ gitu ya. Nah, kami akan menginfokan bahwa Econ Teknologi ini kami sudah berdiri sejak tahun 2007 gitu ya Bapak Ibu. Kita awal mulanya berasal dari provide untuk service cloud solution gitu ya, SAS, di mana kita juga berpartnership gitu ya dengan beberapa cloud technology solution yang mungkin juga sudah familiar bagi Bapak Ibu, di mana di sini kita salah satunya juga bersama dengan Google, Microsoft gitu ya, ada Asana, Soho. Nah, kali ini kita juga berpartnership dengan Jam Cloud, di mana nanti Jam Cloud ini akan memberikan informasi atau fitur gitu ya terkait identity management yang mungkin bisa diaplikasikan atau digunakan di perusahaan Bapak Ibu. Nah, semoga nanti untuk informasi yang disampaikan oleh tim Jam Cloud itu bermanfaat, dan apabila Bapak Ibu ingin berdiskusi lebih lanjut, nanti feel free boleh kontak ke tim Econ, kita boleh discuss untuk lebih lanjut mungkin terkait use case yang ada di perusahaan Bapak Ibu sendiri gitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan karena di akhir sesi kita akan membuka pendaftaran untuk workshop terkait Jam Cloud ini gitu ya, dimana nanti Bapak Ibu tidak hanya kalau sekarang webinar mungkin lebih ke arah fitur, kemudian value, sesi-sesi terkait identity management dengan Jam Cloud itu seperti apa gitu ya. Nah, tapi nanti ketika di workshop Bapak Ibu juga bisa mencoba langsung gitu ya, sebenarnya prosesnya Jam Cloud ini seperti apa sih gitu. Nah, nanti kita akan ada workshopnya, kita akan buka pendaftarannya pada saat sesi di terakhir ya Bapak Ibu di feedback form. Jadi jangan pergi kemana-mana, jangan ditinggal untuk sesi webinarnya. Oke, sebelum kita masuk di sini saya perkenalkan terlebih dahulu ya, ada dari tim Jam Cloud yaitu Pak Joni Pramono sebagai Country Lead at Jam Cloud di Indonesia. Jadi Pak Joni ini sekarang ada di Jakarta gitu ya. Jadi memang
di Indonesia. Jadi jangan khawatir kalau mau conversation takut wah ada dalam bahasa gitu ya. Nah, kita sudah ada representatif jam cloud di Indonesia. Nah, mungkin tanpa perlu berlama panjang-panjang lagi, mungkin silakan dari Pak Joni bisa langsung untuk dimulai sesi webinarnya. Silakan Pak Joni. Oke, terima kasih banyak Bu Josephine atas kesempatannya, dan tentu saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman Icon yang sudah memfasilitasi webinar kita kali ini. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Joni selaku tim dari Jamcloud yang untuk di Indonesia sendiri. Nah, di sini aku akan menjelaskan atau memberikan perspektif lain mengenai identity di dunia digital itu sendiri dan bagaimana perusahaan-perusahaan bisa melakukan transformasi identity, akses, dan juga device management melalui teknologi Jamcloud. Nah, sedikit overview mengenai Jamcloud itu sendiri. Jamcloud merupakan perusahaan software berbasis di Colorado, Amerika Serikat. Saat ini kita sudah ada di market lebih dari 14 tahun, dan di Indonesia kita sudah establish mungkin presence di Indonesia mungkin 4 tahun lebih gitu. Dengan pertama mungkin klien pertama kita di Indonesia merupakan Grab Corporation yang punya presence di Indonesia. Lalu kita juga berkembang membantu perusahaan-perusahaan teknologi dari mulai startup kecil sampai dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Traveloka dan juga Kredivo. Gitu. Jamcloud juga membantu berbagai macam lini bisnis dari mulai perusahaan logistik, farmasi, juga kita bisa support. Nah, biasanya apa sih gitu mengenai kalau misalkan kita berbicara mengenai Jamcloud, apa sih yang coba kita solve dengan teknologi Open Directory platform milik Jamcloud? Nah, sedikit banyak mengenai solusi dari Jamcloud itu, kita selalu mendasarkan model bisnis dan juga functionality yang ada di Jamcloud itu berdasarkan apa yang biasa dilakukan oleh tim IT support, IT operation, sysadmin, yaitu di mana fungsi utama dari IT ialah memberikan akses dengan mudah kepada karyawan ke berbagai resource digital perusahaan, dari mulai memberikan akses ke perangkat device seperti laptop, desktop, mobile phone, lalu memberikan akses ke aplikasi seperti aplikasi email, aplikasi CRM, dan juga aplikasi lainnya dari mana saja. Artinya prinsip kita ialah memberikan akses tanpa perlu user tersebut, misalkan untuk dia akses email atau aplikasi tertentu, dia harus datang dulu ke kantor, akses dari jaringan kantor, seperti itu. Atau dia harus akses aplikasi tertentu hanya bisa dari device-device tertentu. Itu bisa kita support. Nah, lalu kalau kita ngomongin akses, itu kan terutama di ranah IT biasanya selalu bergantung pada solusi Active Directory on-premise, di mana solusi tersebut merupakan solusi yang cukup bagus pada masanya, tapi di era digital sekarang, di mana semua aplikasi banyak yang berbasis cloud, itu Active Directory sudah menunjukkan usianya. Ketika IT harus menghubungkan misalkan web application tertentu ke usernya hanya ada di AD, itu menjadi hambatan tersendiri. Akhirnya apa? Akhirnya user harus memiliki satu set identity yang terpisah untuk bisa mengakses aplikasi A, B, C, dan D. Artinya apa? Artinya dari user sendiri dia kesulitan karena dia harus memanage berbagai macam identity. Dari IT juga jadinya bebannya makin berat, kadang-kadang user itu lupa password, dia harus buka tiket, dan jadi akhirnya pekerjaannya lebih banyak fokus untuk ngurusin reset password. Nah, ini yang menyebabkan kita membutuhkan satu teknologi identity baru yang bisa menjembatani teknologi-teknologi baru yang ada sekarang.
Oke, nah tapi kan kita tidak mungkin nih Pak, Bapak-Bapak Ibu untuk memprediksi kira-kira ke depan trennya tuh seperti apa sih di IT. Mungkin saat ini kita sudah mulai banyak berbicara mengenai how we manage our device. Sekarang juga dari level device juga udah banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan solusi OS lain Windows. Seperti itu. Mungkin kalau zaman dulu, kalau kita berbicara mengenai OS, banyak yang masih menggunakan Windows. Tapi sekarang kan banyak juga user-user yang pakai MacBook, bahkan pakai Linux juga. Nah, ini kan perlu kita amankan nih. Nah, gimana caranya kita punya solusi yang bisa memberikan akses ke user, mengamankan device kita, terlepas dari teknologi apa yang akan nanti digunakan. Nah, belum lagi kalau kita ngomongin mengenai tools Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk bisa men-serve user dengan baik itu kan kita perlu menggunakan banyak tools dari mulai device management, identity access, belum lagi kalau aplikasinya sudah mulai banyak, kita harus bisa memberikan teknologi yang namanya SSO. Nah, ini jadinya kan dari sisi cost ini kan nggak kekontrol nih. Akhirnya tiap tahun beban operasional IT makin membengkak karena harus membeli banyak license yang tiap tahun itu harus di-renew gitu. Nah, ini jadi satu poin yang JumpCloud bantu, di mana solusi atau teknologi dari JumpCloud bisa mengkonsolidasikan berbagai macam tools yang ada di market. Oke, nah ideal solusi apa? Yaitu Open Directory Platform, di mana platform yang benar-benar open, tidak terkunci oleh satu OS tertentu atau satu solusi set tertentu. Nah, ini merupakan apa yang JumpCloud bisa provide Bapak Ibu sekalian di Open Directory Platform yang dimiliki oleh JumpCloud. Pertama, Bapak Ibu sekalian bisa memanage identity dari mulai memanage user-user yang ada di perusahaan, bisa memanage akses admin, dan juga bisa memanage akses-akses yang ada di device-device Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dengan mudah memastikan bahwa user A hanya bisa akses device B. Lalu kita juga memiliki kemampuan untuk memanage dari mulai desktop, mobile, ataupun virtual machine. Nah, artinya apa? Artinya satu, poin identity user sudah kita cover. Lalu poin capability untuk memanage device sudah kita cover. Dari mulai manage software, patching, OS, security policy, itu sudah di cover. Nah, belum lagi resource perusahaan ini kan nggak cuman sekedar device, tapi ada juga resource lainnya seperti aplikasi, baik itu aplikasi yang sifatnya on-premise maupun sifatnya web app. Belum lagi kita ngomongin akses ke Wi-Fi. Nah, bagaimana semua ini bisa kita centralize akses dan juga manajemennya di dalam satu dashboard JumpCloud. Nah, solusi kita bisa dipakai untuk apa saja. Pertama, Bapak Ibu, solusi untuk satu unifikasi identity. Nah, salah satu strong point dari JumpCloud ialah kita bisa memastikan bahwa dengan menggunakan solusi dari JumpCloud, user hanya perlu memiliki satu identity. Jadi, dengan JumpCloud, kita bisa mengimport user dari Active Directory, 365, Workspace, ataupun aplikasi HR Bapak Ibu sekalian, nanti diintegrasikan ke JumpCloud. Nah, begitu integrasi itu selesai, ID yang di-manage dari JumpCloud bisa dipergunakan sebagai akses user ke berbagai macam resource IT seperti akses ke Wi-Fi, akses ke laptop pribadi dia, maupun akses ke aplikasi lainnya. Seperti itu. Nah, caranya seperti apa sih?
Halo, Pak Joni. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada gangguan sedikit dari Pak Joni, sebentar ya. Ya, Pak Eko, ini diinfo ada kendala dari PC-nya. Mohon ditunggu sebentar. Oke, mungkin bagi Bapak Ibu kalau misalnya sudah ada sedikit gambaran gitu ya terkait jam cloud dan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung mungkin boleh dituliskan ya. Di sini juga ada tim dari Econ mungkin yang akan bisa membantu backup untuk Pak Joni juga kalau misalnya ada pertanyaan terkait jam cloud. Oke, ini Pak Joni akan join lagi. Oke, mohon maaf sebelumnya ada sedikit technical error. Boleh minta ininya? Ya, oke, sebentar Pak Joni. Oh, Pak Adri, bagus Pak. Terima kasih Pak Adri atas pertanyaannya. Boleh aku sekalian bantu jawab? Betul sekali Pak. Ini sudah pernah kita tes di beberapa customer saya sebelumnya untuk integrasi dengan Aruba ClearPass Pak. Jadi integrasinya cukup simpel. Di Jamcloud itu kita memiliki capability radius. Jadi sudah ada radius server sendiri di dalam Jamcloud-nya. Jadi yang perlu dilakukan hanyalah dari Aruba masukkan IP Jamcloud dan juga dari Jamcloud cukup masukkan IP Aruba atau access point-nya, tukeran metadata, nanti dari situ bisa dengan mudah memprovisi user ke beberapa SSID yang berbeda juga. Semoga menjawab, dan kalau misalkan emang pengen di tes, kita bisa bantu untuk melakukan POC dengan beberapa skenario yang ada. Oke, nah ini merupakan standar Pak. Jadi kalau kita ngomongin user verification, nah kalau Bapak dilihat di paling sebelah kiri, itu satu user identity yang dimiliki oleh Jamcloud, kita bisa terautentikasi ke berbagai macam resource nih Pak. Jadi dari mulai baik itu aplikasi, network, device, dan juga akses on-premise application lainnya. Nah, dari sisi device, ini merupakan salah satu function utama yang banyak dimanfaatkan oleh customer yang meleverage teknologi Jamcloud, Pak. Jadi teknologi identity itu saya rasa kurang apa ya, kurang bagus kalau misalkan dia hanya fokus di managing identity, sedangkan identity si user ini tentu dia akan lebih banyak bekerja dari mana Pak? Dari laptop kantornya dia, dan juga artinya apa? Artinya kita perlu mengamankan device-nya itu juga. Nah, dari sini Jamcloud punya capability, kita bisa melakukan device posturing, kita bisa push security policy, mirip seperti apa yang GPO punya. Lalu dari sisi manajemen, dari IT bisa dengan mudah memanage device yang ada di perusahaan. Kita bisa push software, kita bisa push security policy khusus, kita bisa push comment, seperti itu. Sembari aku akan menjawab pertanyaan juga dari Pak Erik, apakah dengan Jamcloud bisa mengeliminasi VPN connection? Betul Pak, jadi kalau kita ngomongin traditionally apa ya, kalau misalkan user menggunakan teknologi AD, kalau user itu mau connect ke AD, dia perlu VPN. Kalau misalkan dia nggak pakai VPN, dia mungkin nggak bisa connect. Nah, karena Jamcloud sifatnya adalah cloud-based, untuk akses ke resource perusahaan, integrasi misalkan Bapak mau akses ke web aplikasi via Jamcloud, itu tidak perlu lagi menggunakan VPN, jadi cukup langsung connect ke Jamcloud saja. Tapi dari sisi kalau misalkan Bapak masih ada satu set aplikasi on-prem yang emang khusus, dan itu perlu VPN, itu tetap perlu.
Nah, JamCloud bisa memfasilitasi integrasi dengan VPN-nya. Jadi user kalau mau akses VPN, dia tidak perlu lagi masukin username password khusus untuk VPN tersebut. User cukup memasukkan user ID JamCloud saja. Kayak gitu. Oke, sambil ada beberapa pertanyaan juga. Lihat Q&A-nya di mana ya, Josephine? Oke, Q&A ada di kolom panel, mungkin saya bantu Pak Joni. Oke, thank you. Sembari dibuka kolom panelnya oleh Josephine, aku akan berikan gambaran sedikit, Pak, mengenai teknologi dari JamCloud itu seperti apa sih gambaran kasarnya sebelum nanti aku akan pergi ke demo. Nah, kalau Bapak lihat di sebelah kiri saya, itu merupakan standar aplikasi ataupun software-software yang biasa dibutuhkan oleh tim IT untuk bisa memanage usernya dengan baik. Nah, pertama, biasanya kita butuh yang namanya identity management, yaitu biasanya orang pakai Active Directory. Nah, habis itu terus berkembang, user atau perusahaan mengakuisisi banyak aplikasi-aplikasi baru, dan untuk memudahkan harus beli SSO. Nah, belum lagi ketika device-nya udah mulai banyak, ada ratusan device, ribuan device, harus beli device management nih. Untuk Windows mungkin meleverage teknologi yang dimiliki oleh Intune, dan untuk MacBook biasanya user membeli JMF. Belum lagi kalau misalkan ada kebutuhan untuk meremote ke device user, yang itu merupakan salah satu fungsi yang cukup krusial juga. Biasanya user akan menggunakan TeamViewer. Nah, sekarang juga ada password manager untuk memudahkan user untuk menyimpan password. Jadi nggak perlu lagi nyimpan password di sticky notes ataupun di notes WhatsApp. Biasanya user beli password manager. Dan untuk meningkatkan security level dan mencegah adanya account takeover, perusahaan sekarang banyak memandatkan untuk MFA. Nah, JamCloud mengkonsolidasikan tools-tools yang ada di sebelah kiri ke dalam satu platform. Artinya dari sisi vendor yang di-manage jauh lebih sedikit, dari sisi penggunaan learning curve-nya juga jauh lebih kecil, dan juga tentu dari sisi cost juga jauh lebih murah ketimbang membeli solusi-solusi yang terpisah. Oke, nah mungkin di slide ini merupakan high level design Bapak Ibu dari JamCloud platform. Nah, platformnya sendiri terbagi menjadi 4 pilar utama. Pertama, identity. Biasanya kalau misalkan Bapak Ibu onboard ke JamCloud, ke free trial kita, yang paling pertama kali dilakukan ialah mengimport user dari existing mail directory seperti Google Workspace 365, AD, ataupun misalkan pakai OpenLDAP ke JamCloud. Nah, dari sini begitu user itu diimport ke JamCloud, Bapak Ibu sebagai tim IT sudah bisa memanage user tersebut, dari mulai memanage passwordnya. Lalu berikutnya yang pertama kali dilakukan biasanya ialah memberikan akses ke aplikasi tersebut. Nah, di sini kita bisa memberikan akses ke web application via teknologi SSO-nya JamCloud selama web application tersebut support protokol SAML, SCIM, ataupun OIDC. JamCloud bisa dengan mudah terintegrasi dengan software tersebut. Jadi begitu sudah terintegrasi, software tersebut akan mengenali JamCloud sebagai identity provider. Jadi setiap kali user mencoba login, dia akan di-redirect ke JamCloud untuk diteruskan sesinya. Nah, kalau misalkan aplikasinya masih banyak yang on-premise, bagaimana? Tidak perlu khawatir, JamCloud sudah memberikan LDAP secara gratis, artinya tidak perlu lagi setup server LDAP lagi di on-premise, cukup konfigur dari JamCloud. Dari situ kita bisa integrate dengan yang paling umum, integrasi dengan file server lokal. Lalu integrasi dengan aplikasi-aplikasi yang sifatnya ada di on-premise. Nah, dari LDAP biasanya user juga pengen
sekalian autentikasi user ke Wi-Fi itu pakai menggunakan username password dari Jamcloud juga. Nah, itu kita bisa melakukan hal tersebut selama akses poinnya support protokol radius, dengan mudah kita bisa melakukan integrasi. Artinya dari tim IT bisa nggak cuman memastikan bahwa user itu kalau login dengan menggunakan ID Jamcloud, tapi kita bisa melakukan segregasi juga. Oke, misalkan user A dia kantornya di daerah A. Nah, jadi artinya dia hanya bisa dapat akses Wi-Fi A, atau kita bisa membatasi akses Wi-Fi untuk let's say satu grup untuk POD saja. Itu juga bisa. Nah, berikutnya yang paling penting ialah kemampuan device management Jamcloud. Device management Jamcloud support untuk Windows, MacBook, Linux, iOS, dan juga Android. Dan hal terbaik dari solusi ini ialah semua bisa didapatkan di satu halaman platform aja. Jadi nggak perlu lagi misalkan buka aplikasi terpisah ataupun buka link redirect ke link terpisah untuk memanage OS yang berbeda. Semuanya dilakukan di satu dashboard. Yang bisa kita lakukan dari mulai patching, OS patching itu penting karena kita pengen memanage patch, jangan sampai ada patch masuk, Windows update, di saat yang bersamaan satu kantor ngedownload patchingannya, akhirnya internet kantor jadi lemot. Selain itu, kita bisa push policy supaya comply dengan ISO 27001. Lalu kita juga bisa push software, jadi user tidak perlu lagi mendownload sendiri, menginstal sendiri softwarenya. Itu semua bisa dilakukan secara otomatis dari Jamcloud. Jamcloud juga bisa mencegah adanya ghost IT, di mana mungkin di device perusahaan itu ternyata banyak local user yang memiliki kredensial administrator. Yang akibatnya apa? User kadang-kadang suka bisa download aplikasi sembarangan. Ketika download aplikasi sembarangan, outcome-nya ada dua, aplikasi tersebut bisa terembed malware atau aplikasi tersebut merupakan aplikasi bajakan yang menyalahi peraturan perusahaan. Di sisi mobile, Jamcloud juga support untuk BYOD policy. Jadi misalkan ada kedepannya BYOD policy untuk user-user yang menggunakan device pribadi, kita bisa enforce tersebut, policy tersebut. Jadi nanti akan ada dua VM terpisah, VM pribadi dia sama VM perusahaan, di mana admin bisa mengontrol apa yang ada di dashboard atau VM perusahaan di Android mereka. Gitu. Jadi bisa kontrol Play Store-nya, cuman bisa install aplikasi-aplikasi yang sudah disetujui oleh admin, tidak bisa mengcopy file atau data dari corporate VM ke personal profile seperti itu. Dan semua hal ini lognya kita capture, jadi memudahkan dari tim IT dan tim security in case terjadi insiden ataupun hanya sekedar melakukan weekly ataupun monthly report. Nah, oke, mungkin aku sambil jawab pertanyaannya, sudah agak banyak. Oh ya, dibantu Pak Umar, betul. Kita end-to-end encryption dan kita ada satu web page khusus yang di mana itu kita menjelaskan security best practice kita. Oke, nah pertanyaan berikutnya menarik sekali Pak. Pertanyaannya mekanisme migrasi dari AD ke Jamcloud. Nah, migrasi dari AD ke Jamcloud sendiri cukup simpel. Nanti aku akan tunjukkan Pak step by step-nya. Dan dari sisi capability seperti apa sih kalau misalkan migrasi dari AD ke Jamcloud gitu. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita akan sourcing identity dari berbagai macam IDP yang ada di kiri atas, lalu kita masukkan ke Jamcloud, ataupun misalkan kita pengen ambil ID-nya dari aplikasi HR. Begitu user ID itu sudah di-manage oleh Jamcloud dari sisi passwordnya, Jamcloud akan menggunakan user ID yang sama untuk
memberikan akses dan memanage device dari mulai mobile, virtual machine, server, desktop, dan juga lainnya. Lalu di situ juga Jamcloud bisa memanage akses ke aplikasi. Jadi kita juga bisa set zero trust policy untuk aplikasi tersebut. Misalkan kita ingin melindungi user akses ke aplikasi. Contoh, kita pengen memastikan bahwa user yang akses ke aplikasi Google Portal, misalkan GCP Portal, itu merupakan user beneran gitu. Kita bisa set policy, itu ada beberapa. Pertama, kita bisa define satu policy, kalau user akses ke GCP, dia harus akses dari device yang di-manage. Kalau dia akses dari device yang unmanaged, dari device temannya ataupun saudaranya, kita blok akses. Atau kita bisa agak lebih ekstrim, kalau ada user internal yang akses dari IP di luar Indonesia, kita blok akses. Itu untuk mencegah semisal akun-akun tersebut terkompromis, jadi tidak bisa sembarangan masuk. Tuh. Oke, nah mungkin aku mau coba highlight sedikit salah satu case study, yaitu Grab. Nah, di mana Grab itu ceritanya 5 atau 6 tahun yang lalu mereka mencari satu solusi identity access management gitu. Jadi awalnya itu mereka ingin mengevaluasi Microsoft Active Directory. Nah, di situ mungkin Microsoft Active Directory merupakan solusi yang cukup proven, itu milik Microsoft dan sudah ada cukup lama. Tapi ada beberapa kelemahan yang Grab identifikasi. Salah satunya ialah Microsoft Active Directory ini dia memerlukan satu footprint server yang cukup besar, tidak mudah untuk dilakukan scale up, di mana pada saat itu mungkin medio 2016-2017 Grab sedang lagi dalam fase growth yang cukup tinggi. Dan juga Microsoft On-Prem AD memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa diintegrasikan dengan web aplikasi yang lainnya. Nah, mereka searching di internet, akhirnya mereka ketemu satu-satunya pada saat itu alternatif AD, yaitu Jamcloud sebagai cloud directory. Nah, di situ mereka mulai deploy Jamcloud dengan beberapa alasan, integrasi dengan web application, dan juga tidak perlunya tim mereka untuk memanage server lagi. Jadi mereka bisa dengan mudah scale up tanpa harus memikirkan back-end. Nggak harus perlu mikirin domain controllernya, nggak harus mikirin server-servernya, nggak harus mikirin servernya apakah sudah harus di-upgrade atau belum. Nah, dari sini Grab bisa dengan mudah scale up dari mulai 500, 1.000 orang dalam beberapa tahun hingga 13.000 tanpa adanya isu dari sisi identity. Nah, ini yang ingin saya highlight dari sisi bagaimana Jamcloud bisa scale up sesuai dengan bisnis Bapak gitu. Nah, setelah sesi ini aku akan persiapkan environment demo. Nanti di situ aku akan memberikan sedikit tour mengenai functionality yang ada di admin console Jamcloud. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi boleh disampaikan. Oke, sebentar aku mungkin akan share. Aku take over dulu ya, Jos. Iya, Boleh. Oke. Oke, sebentar saya siapkan konsol demonya sambil mempersiapkan. Ada pertanyaan mungkin boleh disampaikan di kolom chat, nanti akan kita balas di sesi terpisah. Ya, mungkin ini ada pertanyaan tadi dari Pak Ali Imron, ada dua nih Pak Joni. Jadi jika kita tidak memiliki Active Directory atau LDAP, apakah kita harus membeli dahulu? Kemudian pertanyaan yang kedua, atau apakah ini bisa berdiri sendiri dengan Managed Directory? Oke, terima kasih Josephine dan juga Pak Ali atas pertanyaannya. Aku coba jawab dulu untuk yang pertama. Yes, betul Pak. Untuk bisa menggunakan teknologi Jamcloud tidak diperlukan Bapak untuk either berinvestasi di AD ataupun LDAP lagi Pak. Jadi kalau misalkan Bapak sekarang hanya menggunakan let's say Google Workspace sebagai email, itu sudah cukup.
Jadi nanti kita akan melakukan integrasi dengan Google Workspace. Nanti aku akan tunjukkan caranya. Setelah itu selesai integrasi, nanti Bapak sudah bisa dengan mudah memanage user yang ada di GWS ke JamCloud. Untuk pertanyaan satunya seperti apa, Josephine? Tadi mini AD. Pertanyaan yang kedua, apakah ini bisa berdiri sendiri dengan manage directory? Yes, betul. JamCloud bisa standalone, jadi tidak diperlukan integrasi dengan existing directory. Sama konsepnya seperti yang tadi saya jelaskan, cukup mengintegrasikan dengan existing email service saja, karena nanti email tersebut yang akan kita gunakan sebagai main identity. Jadi kalau misalkan pakai Zimbra, bisa kita integrasi dengan Zimbra, kita akan import user dari Zimbra, ataupun pakai Google Workspace, ataupun mungkin pakai 365 atau Exchange. Oke, untuk SLA dari Pak Erik mungkin sekalian sambil aku menunggu konsolnya ready. Availability kita standar Pak 99,9 kalau saya tidak salah. Nanti aku akan bisa share informasi lebih detail. Dan kita juga high availability, artinya kita berdiri di 5 region berbeda. Kita juga sudah available di Jakarta menggunakan teknologi AWS. Nah, ada momen di mana memang kita ada downtime. Nah, biasanya kita akan plan downtime, tapi itu terpisah per functionality atau per feature. Dan kalau misalkan terjadi downtime, kita ada backup di region lain, di mana Bapak bisa langsung secara otomatis mengakses functionality tersebut di region lain. Jadi kita memastikan layanan kita memiliki redundancy, karena itu biasanya cukup standar di solusi SaaS. Impact-nya yang saya tahu berdasarkan report yang saya baca tidak impact ke seluruh Pak. Jadi karena service kita itu terpisah per functionality kecil, biasanya impact-nya itu hanya di satu spesifik function aja. Misalkan satu spesifik function LDAP itu tiba-tiba LDAP-nya agak sedikit lemot, tidak impact ke functionality yang lainnya. Oke, coba share. Oke, apakah sudah terlihat screen saya yang ini? Sudah, Pak Joni. Oke, thank you. Nah, ini Bapak Ibu merupakan admin konsol dari JamCloud. Nah, cara mendapatkannya cukup simpel, hanya perlu meregister ke jamcloud.com. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan akses ke admin konsol ini. Admin konsol ini bisa digunakan selama 30 hari dan bisa kita extend sesuai dengan kebutuhan. Nah, dan admin konsol ini Bapak bisa meng-onboard user tak terbatas gitu. Artinya kalau misalkan mau ngetes untuk 1 user bisa, 100 user ataupun 1000 user sekaligus juga bisa gitu. Kalau misalkan ingin dites onboard dari solusi JamCloud. Nah, capability dari JamCloud itu kita bagi ke beberapa segmen, dari mulai user management itu ada di sini, lalu ada user authentication, yaitu biasanya untuk akses ke aplikasi yang sifatnya on-prem maupun sifatnya cloud-based web app. Nah, setelah itu ada device management. Di sini kita bisa manage dari mulai berbagai macam device. Di sini ada device group, ialah capability dari JamCloud untuk mengautomate proses device management. Nah, terus juga kita ada policy management, di mana di sini biasanya kita untuk merun atau meng-apply policy-policy untuk si device tersebut. Nah, policy group ini sifatnya juga sama dengan policy device group. Ini merupakan kumpulan policy, jadi bisa dengan mudah meng-apply satu set policy untuk berbagai macam device. Nah, di sini juga ada command. Command ialah capability untuk run PowerShell script ataupun script lainnya sesuai dengan OS ke device. Jadi apapun yang bisa di-push ke device kita bisa lakukan di sini, dari mulai deploy custom package atau sekedar merubah hostname, merubah wallpaper,
atau kita pengen tahu kapan Windows install date-nya, kayak gitu. Itu semua bisa kita lakukan di sini. Nah, juga ini ada konfigurasi MDM untuk mempermudah deployment. Lalu poin terakhir dari device management ialah capability untuk mempush software package ke device. Jadi kalau Bapak lihat di sini, saya Adobe, ada package Adobe, nanti Adobe ini bisa kita push either ke device group, satu artinya nanti software ini akan di-push ke seluruh device yang ada dalam satu device group ini, atau kita bisa push satu-satu ke masing-masing device. Nah, di bawahnya lagi ada directory integration. Nah, ini biasanya di mana aktivitas admin ketika mereka onboard dengan Jamcloud. Yang paling pertama kita lakukan ialah kita integrasi dengan existing directory. Apakah kalau misalkan pengen integrasi dengan AD, kita punya satu tab sendiri khusus untuk integrasi dengan AD. Prosesnya tidak terlalu rumit, hanya cukup kita tinggal masukkan aja domain name. Domain name-nya kita ambil dari informasi atribut yang ada di AD. Kita ada beberapa settingan yang harus kita lakukan di AD-nya, di domain controller-nya, yaitu kita buat security group Jamcloud. Setelah itu selesai, nanti kita akan install agent. Kita akan menginstal import agent dan juga sync agent di domain controller-nya. Begitu itu sudah beres, nanti integrasi akan terjadi seperti ini. Jadi bisa dengan mudah memanage user dan password di AD. Kita juga bisa mengimport user yang ada di Jamcloud ke AD, dan begitu pun sebaliknya. Kita bisa mengimport user dari Jamcloud ke AD ataupun dari AD ke Jamcloud. Itu. Nah, untuk yang Cloud Directory Integration ini yang sangat mudah. Cukup integrasikan dengan Google Workspace atau 365. Nanti dari sini kita akan di-redirect ke web page-nya Google ataupun 365. Cukup masukkan ID Global Admin. Begitu sudah selesai, akan di-redirect balik. Nanti dari sisi IT sudah bisa mengimport user ke Jamcloud. Nah, nanti aku akan tunjukkan seperti apa result-nya. Nah, di bawahnya sudah built-in security management. Nah, security management itu apa saja? Kita sudah punya capability untuk apply zero trust policy, atau di Jamcloud kita sebutnya conditional policy. Kita bisa setup dari sisi device trust, ada simulasinya juga, terus juga kita bisa setup network trust ataupun geolocation. Kalau ini contoh yang saya buat ialah enforce MFA when not on office Wi-Fi. Artinya setiap kali user mengakses resource perusahaan, baik itu aplikasi maupun user portal, dia akan diminta selain memasukkan password harus memasukkan MFA juga gitu. Dan kalau dia akses dari office Wi-Fi, secara otomatis dia hanya cukup memasukkan password saja, seperti itu. Nah, ini juga kita ada konfigurasi untuk MFA. MFA yang ada di Jamcloud cukup fleksibel. Kita bisa pakai aplikasi bawaan Jamcloud atau kita bisa pakai aplikasi TOTP yang dikeluarkan oleh Google, atau pakai aplikasi third party dari Duo juga bisa. Nah, di Insight ini merupakan functionality utama, jadi kita bisa search eventnya seperti apa atau service-nya all, lalu nanti dari IT bisa melihat log-log ataupun event-event yang terjadi di environment mereka. Seperti ada software change ataupun ada association change di sini. Terus di sini ada MDM comment result, kita bisa tahu timestamp-nya kapan, lalu ini initiated-nya by siapa. Nah, ini contoh saya coba software. Saya coba cek. Nah, ini ada device add to user. Ini biasanya merupakan history si device ini diedit oleh user siapa. Jadi resultnya macOS added to the user Queen Delahanty, artinya macOS ini baru saja dibind ke user B, jadi ada recordnya juga. Nah, terus juga selain itu kita ada report itu digunakan untuk
biasanya weekly report atau monthly report. Nah, informasinya apa saja yang bisa di-capture dari mulai user to device, user to directory, LDAP service, aplikasi, dan juga user group. Nah, ini sangat berguna salah satunya kalau misalkan lagi resertifikasi ISO 27001 kan pasti banyak diperlukan dokumen-dokumen yang menunjukkan adanya keterkaitan antara user dengan akses ataupun resource perusahaan. Nah, dengan menggunakan Jamcloud, semua proses itu bisa diotomatisasi, jadi nggak perlu lagi update-update Excel last minute. Nah, di sini juga di setting kita bisa define dari mulai password length, jadi kita bisa konfigur di sini sampai dengan password aging dan juga password complexity-nya. Nah, di sini juga kita bisa define kalau misalkan dia 5 kali gagal password, akun dia akan ke logout. Nah, kalau akun dia ke logout, behavior-nya seperti apa? Yaitu nanti dia tidak bisa mengakses resource kantor dan dia harus menginfokan ke admin. Nanti dari admin, dia yang akan meng-disable akun logout-nya. Nah, aku akan coba ke user buat cari tahu tampilan usernya seperti apa. Nah, ini merupakan tampilan user yang memiliki akses di Jamcloud. Biasanya kita cukup browse dari user group, kita bisa browse user group employee, ataupun kita bisa browse per departemen. Nah, apa aja sih hal yang bisa kita lakukan? Pertama, kita bisa mensuspend user, jadi kalau ini karena super admin, nggak boleh. Oke, coba sebentar. Oke. Jadi kita bisa mensuspend, misalkan user tersebut kita terima email dari HR kalau dia akan resign tanggal 30 nanti. Kita bisa melakukan schedule suspension, jadi nggak perlu lagi misalkan nunggu nanti tanggal sekian, jam sekian baru disuspend manually. Jadi secara otomatis kita bisa lakukan schedule suspension sampai di level jam. Jadi begitu ini kita save, pada saat nanti tanggal dan jam tersebut, akses dia ke device, ke Windows 10 ini, akses dia ke aplikasi ini akan langsung ter-revoke. Kita juga bisa tahu last known activity-nya dia, aplikasi-aplikasi yang dia dapat, sampai kalau misalkan kita ke level detail, dari sisi IT juga kita bisa import atribut-atribut yang misalkan sebelumnya ada di AD ataupun ada di GWS ke Jamcloud. Nah, di user security setting, kita bisa reset password-nya, kita juga bisa setup password recovery email. Nah, dari sini kita bisa hubungkan akses user ke aplikasi web app via SSO, kita juga bisa manage device. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan di level device? Pertama, yang paling utama ialah kita bisa meremote ke device tersebut. Nah, lalu yang kedua kita bisa launch background tools. Background tools ini ialah functionality dari remote assist, di mana kita nggak perlu lagi mungkin browsing ke desktopnya dia buat buka command line, kita bisa langsung tarik command line-nya aja. Jadi kalau misalkan kita pengen nge-ping ataupun pengen ngecek sesuatu, kita bisa lakukan dengan mudah. Kita juga bisa lakukan security command, bisa nge-lock device-nya, restart, shutdown, ataupun erase. Erase ini proses di mana semua data-datanya akan terhapus, OS-nya akan melakukan reinstall. Nah, di sini ada informasi device overview, dia bagian dari device group mana, dan policy yang ter-apply ke device ini itu apa aja. Nah, ini juga ada device activity, lalu kalau kita ke detail, kita bisa dapat informasi yang jauh lebih detail. Pertama, kita bisa enforce disencryption policy. Nah, begitu disencryption-nya on, admin bisa mendapatkan recovery key-nya tinggal dari sini, Pak. Jadi, bisa mendapatkan recovery key-nya dengan mudah. Jadi, kita akan meng-escrow key-nya. Dan kalau Bapak Ibu sekarang misalkan pakai AD, kalau nanti migrate ke Jamcloud, kita bisa escrow key-nya tanpa harus perlu ngedecrypt lagi. Gitu. Jadi nggak perlu lagi di-decrypt ataupun di-re-encrypt lagi untuk mendapatkan key-nya. Jadi cukup di-push saja policy-nya, nanti Jamcloud yang akan mengambil key-nya dan menjadi ditaruh di sini sebagai escrow. Nah, ini
salah satu functionality utama kita bisa tahu lokal user yang ada di device itu ada berapa, apa aja. Nah, ini berguna karena salah satu best practice-nya itu kan di setiap device yang di-manage oleh perusahaan, kita cuma pengen hanya ada satu local user aja. Local user tersebut dengan permission standar. Nah, dengan Jamcloud kita bisa mendelete ataupun mendisable local user yang kita tidak inginkan untuk mencegah adanya shadow IT. Artinya user nggak bisa sembarangan install software. Nah, informasi lainnya kita bisa dapatkan informasi sistem info sampai aplikasi yang keinstall di device tersebut. Seperti itu. Kita juga bisa define policy-nya ataupun policy result. Nah, ini merupakan overview Bapak Ibu dari sisi teknologi yang ada di Jamcloud. Dan kalau misalkan ingin mengeksplor lebih jauh, bisa menghubungi tim Icon. Nanti tim Icon yang akan membantu dari mulai pendampingan deployment sampai dengan konsultasi terkait best practice-nya. Oke, kalau dari sini mungkin aku mau coba jawab beberapa pertanyaan. Oke. Oke, berarti ini udah masuk sesi Q&A nih ya, Pak Joni berarti ya. Oke, kalau gitu ini lumayan banyak nih Pak pertanyaannya. Oke, boleh. Mungkin saya coba bantu ya. Dari kolom chat ini ada dari Pak Agung terkait apakah ada fitur rollback ke settingan sebelumnya jika integrasi yang dilakukan ini gagal, Pak Joni. Oke, Pak Agung, mungkin aku coba jawab pertanyaannya. Jadi dari sisi functionality rollback itu kita bergantung di level apa yang ingin dituju. Kalau misalkan integrasi dengan Google Workspace ataupun 365 dari sisi user import, itu nggak usah khawatir. Begitu integrasi itu selesai, tidak serta-merta semua user akan langsung terimport ke Jamcloud. Itu pilihannya ada di tangan IT, mau user mana yang diimport duluan. Jadi itu saya bisa jamin tidak akan ada disrupsi di level user. Oke, nah kalau kita ngomongin SSO, yes betul kita bisa rollback kalau misalkan ternyata pada saat integrasi SSO ada terjadi kendala ataupun biasanya yang terjadi adalah miskomunikasi, usernya bingung kok gue mau masuk aplikasi ini kok tiba-tiba ke redirect ke Jamcloud. Itu kita bisa rollback. Dan begitupun di level device. Nah ini umumnya biasanya terjadi sama tim IT ketika dia push policy, dia salah pilih nih, dia harusnya push policy 1, dia malah yang dia push group policy, akhirnya banyak perubahan. Nah itu bisa dengan mudah di rollback, cukup di uncheck aja, nanti secara otomatis policy-nya akan ke rollback. Dan kalau kita ngomongin agent, kalau misalkan kita ngomongin POC-nya udah selesai, nanti juga bisa di rollback juga, cukup di delete aja agent Jamcloud-nya, nanti secara otomatis agent Jamcloud itu akan menguninstall sendiri. Oke, mungkin ini hampir sama ya Pak Joni dengan Pak Ali yang ada di Q&A, apakah usernya bisa integrasi banyak mail server seperti Microsoft 365 Cloud, Google Workspace, dan mail server on-prem dari berbagai domain? Oke, kalau misalkan dari sisi teknologi Jamcloud sendiri, kita sifatnya domainless Pak. Jadi kita tidak membatasi domain-domain aja. Mungkin aku bisa contohkan dari sisi di level user. Jadi kalau Bapak lihat di user saya ini yang ada di sini, ini banyak user yang domainnya itu bukan domain yang sama gitu. Jadi kita bisa integrate dengan user-user dari domain-domain yang berbeda gitu. Jadi nggak harus spesifik satu domain kita konfigur. Di sini Bapak bisa masukin semua user, misalkan Bapak ada perusahaan Bapak punya 5 domain aktif yang berbeda, semuanya bisa di-manage dari sini. Oke, ada pertanyaan lain? Ada nih, sebentar.
mungkin menyambung dari Pak Ali tadi, Pak, terkait harga lisensinya seperti apa ya, Pak? Apakah per account atau ada minimal quantity, dan apakah ada tipe-tipe kelas fitur atau sama saja nih? Mungkin lebih ke arah fitur dan paketannya gitu mungkin ya di Jamcloud. Oke, pertanyaan bagus. Jadi untuk komersial, license Jamcloud itu kita tidak ada minimum. Biasanya itu typically user membeli mungkin untuk ketika user mereka udah lebih dari 10 gitu. Terutama di Indonesia, rata-rata mungkin paling kecil user yang pakai Jamcloud itu di mungkin 15 ataupun 20 orang tim. Nah, dari situ kita tidak membatasi misalkan sebuah perusahaan dia beli 15 user license, lalu dia pengen nambah satu, itu kita tidak membatasi harus minimal membeli 5 dan kita pun lakukan prorate. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan menggunakan teknologi Jamcloud, kita berkontrak di bulan 1, lalu di bulan 6 ada penambahan user, kita tidak Bapak Ibu tidak perlu membayar tambahan satu user ini 12 bulan. Jadi cukup membayar sisa kurang bulan berjalan sampai kontraknya itu selesai. Dan perhitungannya kita perhitungan per user saja. Untuk device kita punya semacam fair usage policy di mana setiap license Bapak eligible untuk memanage 3 device. Jadi kalau misalkan terjadi pembelian 100 license, maka Bapak Ibu di organisasi tersebut eligible untuk bisa menggunakan Jamcloud untuk memanage sampai dengan 300 device. Seperti itu. Dan untuk Jamcloud sendiri kita ada package, tapi biasanya satu package utama ialah platform, artinya kita mengcombine dari mulai directory, SSO, dan juga device management. Tapi kalau misalkan ke depannya ternyata setelah kita POC, 1 tahun pertama kira-kira kita hanya butuh fokus di device management, kita bisa lakukan custom pricing. Seperti itu. Oke, mungkin cukup menjawab ya Pak Ali, tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi boleh silakan langsung, saya akan lanjut dulu. Nah, ini ada dari Pak Zainuddin terkait pernah melakukan POC Jamcloud. Nah, ini Pak sudah ada yang pernah melakukan POC, tapi ada beberapa kendala yang dialami. Mungkin yang pertama tidak bisa terintegrasi ke GWS dan Slack karena yang digunakan adalah license basic mungkin ya. Nah, apakah kebijakan ini masih berlaku untuk minimal integrasinya? Nah, kemudian kendala yang kedua terkait di Indonesia ini belum masuk coverage untuk ABM-nya, sehingga tidak sepenuhnya bisa mengautomate onboarding device dan sebagainya. Apakah ada update terkait ABM ini, Pak Joni? Oke, wah Mas Zainuddin udah lama kita nggak ketemu. Oke Pak, aku coba luruskan dan coba jawab. Mungkin integrasi dengan Google Workspace, integrasi dengan Cloud Directory itu harusnya bisa regardless tipe license yang digunakan. Nah, kalau untuk Slack itu kendalanya itu dari sisi Slack-nya Pak. Jadi mungkin aku coba jelaskan skema licensing dari tiap-tiap software. Dari Jamcloud sebagai identity provider, kita bisa mensupport semua jenis aplikasi yang bisa terintegrasi dengan konektor SAML OIDC. Nah, tapi kadang-kadang si tiap aplikasi-aplikasi ini dia itu punya aturan tersendiri. Nah, biasanya kayak contoh Slack yang paling umum. Slack itu kalau Bapak Ibu ingin bisa Slack-nya terintegrasi dengan third party identity provider seperti Jamcloud, maka Bapak Ibu harus upgrade ke Slack yang versi premium. Nah, itu di luar kontrol dari Jamcloud-nya. Gitu. Dan itu memang hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita ingin mengevaluasi teknologi SSO. Dan ini terlepas apakah SSO-nya pakai Jamcloud atau pakai Okta atau pakai teknologi lainnya. Dan itu biasanya akan kita lakukan supaya kita memastikan bahwa pada saat nanti integrasi itu mulai, tidak ada kendala dari sisi kayak, oh kok di dokumentasinya ada settingan connect with IDP, tapi kok di dashboard saya nggak ada. Oh ternyata setelah dicek, license Slack yang Bapak gunakan mungkin belum yang enterprise, dan itu tidak ada pilihan lain Pak selain mengupgrade license Slack yang Bapak miliki.
gitu. Dan itu emang sangat disayangkan di level Slack yang harusnya mungkin teknologi SSO ini kan teknologi yang basic lah gitu. Jadi tidak harusnya dibebankan biaya tambahan. Nah, untuk APM sekali lagi Apple Business Manager ini merupakan salah satu function yang sangat berguna sekali, dan setuju Pak kalau misalkan di Indonesia Indonesia sendiri belum eligible untuk ABM. Kenapa? Mungkin hintingnya itu kalau saya lihat negara-negara yang ada ABM-nya itu ialah negara-negara yang sudah ada Apple Store-nya. Nah, tapi nggak usah khawatir, dulu India itu juga belum ada ABM, tapi tahun lalu mereka udah ada Apple Store dan mereka sudah eligible untuk ABM. Nah, untuk ini mungkin kita mesti tunggu dari sisi Apple, kapan mereka mau launching Apple Store. Gosip-gosipnya sih soon. Nah, mungkin begitu itu sudah ada, dari sisi bisnis ataupun perusahaan di Indonesia sudah bisa mendaftarkan PT mereka ke ABM. Karena sekarang ini ya workaround-nya supaya tim IT di Indonesia bisa juga meleverage teknologi IBM ialah kalau misalkan mereka punya sister company yang berbadan hukum di Singapura atau Malaysia, mereka bisa mendaftarkan entity di dunia yang ada di dua negara tersebut untuk apply untuk ABM. Nah, tapi sekarang Mas Zainul, kita ada satu teknologi baru namanya private repo, itu di mana dari sisi software management itu kita bisa push dari Jumpload langsung. Jadi harusnya ada workaround-nya sekarang, mungkin nanti kita bisa explore bareng lebih lanjut. Oke, siap. Dari Pak Zainul sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, mungkin sambil menunggu, ini ada dari Pak Farid Yudi. Nah, pertanyaannya, apakah Chromebook dengan OS Manageable License bisa diintegrasi pada Jamcloud, Pak? Oke, nah untuk Chromebook sendiri itu merupakan saat ini satu-satunya OS yang belum bisa di-manage oleh Jamcloud maupun MDM provider lainnya. Nah, kalaupun mungkin ada yang bilang bisa, yang bisa mereka manage sebenarnya bukan Chromebook-nya, tapi Chrome browser-nya, yang tentu itu dua hal yang berbeda. Nah, saat ini Chromebook masih merupakan satu OS yang ekosistemnya masih eksklusif untuk Google. Hopefully ke depannya mungkin 2-3 tahun ke depan ketika Chromebook sudah populer, banyak digunakan oleh enterprise, nanti mungkin dia akan membuka API untuk MDM bisa terintegrate dengan Chromebook supaya bisa di-manage oleh third party MDM provider. Oke, sebentar. Jadi kalau untuk Chromebook masih memang belum ya Pak Joni untuk dengan Jamcloud, tapi hopefully gitu ya untuk kedepannya bisa di-manage juga nih oleh Jamcloud gitu. Oke, untuk dari Pak Eka sebentar, ini sepertinya ada kaitannya juga dari pertanyaan Pak Ali ya, mungkin bisa saya gabungkan. Dari Pak Ali ada pertanyaan, apakah ERP SaaS apakah dapat di-manage bersamaan dengan GWS di dalam Jamcloud? Nah, ini mungkin bisa juga dengan apakah memungkinkan untuk integrasi dengan legacy system yang masih belum menggunakan SSO dari Pak Eka, Joni. Oke, aku coba jawab yang pertama dulu. Jawabannya tergantung Pak, ERP SaaS-nya pakai brand apa, tapi pengalaman saya hampir semua ERP SaaS ini support untuk protokol SAML. Ketika mereka support untuk protokol SAML, artinya kita bisa integrasi ERP software tersebut ke Jamcloud, dan kalau misalkan Bapak juga berkebetulan menggunakan Google Workspace, kita tentunya akan menggunakan user ID ataupun email yang di GWS via Jamcloud untuk terintegrasi dengan ERP. Jadi tidak perlu lagi manage user ID, password yang berbeda untuk ERP sistemnya. Jadi semuanya sudah bisa di-automate via Jamcloud. Jadi hampir semua ERP besar ataupun yang open source seperti Odoo itu support untuk protokol SAML supaya dia bisa diintegrasikan ke Jamcloud. Dan untuk pertanyaan dari Pak Eka,
Betul Pak, kita memungkinkan untuk terintegrasi dengan legacy system dengan catatan tentunya kalau misalkan aplikasinya on-premise, yang saya biasanya akan verifikasi ialah pastikan aplikasi tersebut support untuk protokol LDAP, itu saja. Jadi begitu itu support, kita bisa asosiasikan user ID yang di Jamcloud ke aplikasi tersebut via LDAP. Oke, siap. Kayaknya pertanyaannya sudah tercover semua ya, tapi Bapak Ibu mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh juga ya, mau open mic atau mau dituliskan juga masih bisa. Oke, mungkin sambil menunggu nih Pak Joni, mungkin masih ada yang ingin bertanya, saya akan share screen. Oke, informasi lagi ya bagi Bapak Ibu, mungkin tadi sudah mendengarkan atau mendapatkan informasi, sebentar, belum share screen ini. Oke, mungkin mendapatkan informasi ya dari Pak Joni terkait workshop Leverage Modern Identity Management with Jamcloud. Nah, kali ini kita akan menginfokan lagi gitu ya, mungkin tadi yang belum ikut, belum datang waktu di awal, terlewat. Nah, jadi nanti kita akan open untuk workshop. Nah, mungkin dari tadi yang sudah diinfokan, nah Bapak Ibu nanti yang belum pernah nih atau yang sudah pernah ingin nyoba lagi gitu ya, atau diskusi lebih lagi. Nah, kita akan melaksanakan workshop yaitu di hari Kamis 7 Maret gitu ya. Jadi bulan depan nih kurang lebih 30 hari lagi dari sekarang, pagi hari dari jam 8 sampai jam 12 yang kita akan ada workshopnya. Bapak Ibu nanti kalau mau join, mau ikut silakan mendaftar di form registrasi yang sudah ada. Nah, mungkin juga sambil menunggu nih Pak Joni, mungkin Bapak Ibu boleh mengisi feedback form terkait untuk webinar Jamcloud. Jadi masukan atau feedback dari Bapak Ibu sangat berarti buat kami gitu ya. Nah, nanti dari feedback form ini kita akan undi seperti biasanya gitu ya. Bagi 3 orang yang beruntung kita akan berikan swag atau hadiah dari Jamcloud. Nah, oke, mungkin sambil kita tunggu kalau misalnya Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan, open mic boleh atau mau dituliskan juga feel free ya Bapak Ibu. Oke. Oh, ini musiknya belum muncul ya. Oke, mungkin sambil menunggu dari Pak Joni ada tambahan atau informasi kepada para pesertanya lagi Pak. Oke, mungkin kita tunggu kehadirannya di event kita berikutnya. Di workshop itu kita akan fokus untuk coba solve beberapa case study dengan menggunakan teknologi Jamcloud. Jadi nanti akan lebih banyak hands-on juga. Kira-kira cara mulai apply policy, how to push software, how to bind user. Nanti menurut saya akan lebih menarik sih. Gitu. Oke, siap. Nanti ada sama Pak Joni lagi gitu ya. Jadi langsung nih dari tim Jamcloud. Jadi Bapak Ibu kalau memang mau ikut untuk workshopnya, akan kita laksanakan di Jakarta dulu ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau yang lokasi atau kantornya di sekitar area Jakarta, boleh silakan datang ya. Nanti kita akan infokan untuk lokasi, kita akan reminder lagi kepada Bapak Ibu yang memang mendaftar dan mengikuti untuk workshop dari Jamcloud ini. Oke, kita sambil menunggu feedback form, mungkin kita tunggu sekitar 3 menit lagi ya, jam 11.18 kita akan undi seperti kemarin. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang kemarin nih dari 4 webinar belum mendapatkan gitu ya, siapa tahu ini kesempatan Bapak Ibu gitu untuk dapetin swag-nya. Nah, jadi bisa diisi nih untuk swag-nya. Feedback formnya kok swag-nya. Kalau swag-nya dapat ya. Oke, ini sudah ada 8 orang. Ayo ini, wah. Kalau semakin sedikit yang mengisi, berarti peluangnya semakin besar gitu ya. Berarti gimana ini?
harus di stop aja gitu ya biar yang belum dapat jadi blognya bisa lebih dapat gitu ya. Oke, ini beberapa saya lihat sudah ada yang kemarin dapat nih kayaknya ya. Oke, kita tunggu 2 menit lagi. Oh ya, mungkin Pak Joni di sini kan ada kayaknya dari sekolahan juga gitu ya. Mungkin apakah jam cloud ini lebih memungkinkan atau lebih applicable gitu ya Pak di perusahaan atau sebenarnya seperti universitas atau sekolah gitu ya, itu juga bisa Pak menerapkan atau menggunakan jam cloud Pak Joni. Oke, thank you Josephine. Untuk sekolahan sendiri, sebenarnya salah satu industri yang cukup relevan dengan teknologi jam cloud karena pertama user di situ juga nggak cuman karyawan atau dosen tapi juga mahasiswa. Nah, terus juga dari sisi sekarang itu kan banyak dari sisi sekolahan atau universitas menyediakan perangkat device terutama mungkin cukup populer MacBook. Jadi di beberapa negara terutama di Singapura jam cloud ini cukup populer di universitas-universitas dan high school di sana. Gitu, dan kita juga punya education special price khusus untuk education. Jadi juga dari sisi pricing bisa membantu lah ketika mengadopsi solusi ataupun teknologi dari jam cloud. Jadi bisa applicable ya Pak, mau di corporate ataupun di sekolah pendidikan gitu ya. Jadi platformnya juga bisa digunakan. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu ini ada yang bergabung dari sekolah gitu ya, mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan nih untuk menggunakan jam cloud dan bisa diterapkan di sekolahnya. Oke, sekarang sudah jam 11.18 ya, seperti janji. Ini sudah ada sekitar 12 orang yang sudah mengisi feedback formnya. Nah, oke, mungkin Christine boleh di-share untuk spin-nya, kita akan spin ya. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya baru terpikirkan nih pertanyaan, boleh silakan tulis di kolom chat, nanti kita akan bantu jawab ya untuk pertanyaannya. Oke, sudah ada 12 ya. Terakhir dengan Pak Edward. Sudah masuk ya, Christine, Pak Edward? Oke, kita mulai ya. Siap-siap, Bapak Ibu. Ayo doa nih. Yang kemarin belum dapat, ini harus dapat gitu ya webinarnya. Oke, silakan bisa dimulai. Oke, kongres Pak Eri, Varian, orang pertama nih yang dapat. Oke, sekarang peluangnya sudah semakin kecil nih ya. Kita cari orang yang kedua. Siapa nih yang berhasil mendapatkannya? Oke, selamat Pak Eko. Oke, akhirnya sudah dapat atau ini udah dapat yang kedua kalinya Pak untuk swabnya? Jadi udah dapat juga nih, nggak apa-apa kalau dapat lagi ya. Oke, kita yang terakhir nih ya, yang terakhir siapa nih? Jeng, siapa Christine? Oke, siapa nih yang belum mendapatkan? Oke, tipis. Oke, selamat Pak Ali. Iya yang banyak tanya nih ya Pak. Wah, berarti mungkin salah satunya ini ya Pak Ali ya, tips and triknya untuk bisa dapet nih harus banyak pertanyaan nih gitu ya, supaya opportunity-nya juga jadi muncul terus gitu ya. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan kembali dengan tim Jam Cloud di sini? Kalau misalnya setelah webinar gitu ya, Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin diskusi lebih lanjut terkait jam cloud, jangan khawatir, Bapak Ibu silakan feel free untuk bisa kontak ke tim Ekon gitu ya, atau mungkin di sini ada yang bisa dituliskan. Nah, nanti kita akan menghubungi Bapak Ibu kembali gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin saya menginfokan di sini juga akan ada berikutnya gitu ya, webinar nanti siang kita ada webinar terkait Microsoft gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang
belum hadir, belum sempat hadir, nah mungkin bisa ikut dan ingin tahu proses atau license terkait Microsoft. Nah, bisa mendaftar di sini juga bagi Bapak Ibu, dan minggu depan kita juga akan ada webinar terkait Asana, yaitu Project Management, dan juga terkait suhu CRM untuk manage gitu ya, database atau leads yang dimiliki oleh tim sales dari Bapak Ibu. Nah, mungkin sekali lagi terima kasih Pak Joni buat waktu dan sharingnya terkait Ya, jam cloud. terima kasih. Sampai nanti kita bertemu lagi di workshop nih Pak Joni. Ya. Semoga bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, boleh izin untuk open kameranya, kita foto bersama ya Bapak Ibu untuk di sesi webinar kali ini. Oke. Oke, sudah muncul Christine. Berapa ya? Oke, kayaknya di saya ada agak delay nih di sini. Oke, mari kita ambil gambarnya ya. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, siap. Thank you semuanya. Thank you Pak Joni. Thank you Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Selamat siang, selamat beristirahat. Sampai berjumpa di next webinarnya. Selamat siang semuanya. Terima kasih.